Banyak banget yang nanya ke aku gimana sih cara bikin bisnis di Singapura sebagai orang Indonesia. Apakah ribet, apakah mahal? Jadi di video ini aku bakal bahas A sampai Z gimana sih caranya daftar bisnis di Singapura sebagai orang Indonesia. Mungkin kalian nggak tahu, tapi banyak banget orang Indonesia yang buka perusahaan mereka di Singapura. Jadi aku bakal mulai kenapa orang Indo malah bikin bisnisnya di Singapura. Bentuk perusahaan yang kalian harus buat kalau misalnya kalian mau punya bisnis di Singapura. Step by step pendaftarannya gimana, biayanya apa, pajaknya gimana, dan juga kesalahan yang sering terjadi kalau orang bikin bisnis di Singapura. Di tengah-tengah video nanti aku juga bakal share tools apa aja yang bakal bantuin kalian untuk registrasi bisnis di Singapura sebagai orang Indonesia. So, let's dive in. Pertama, kenapa sih banyak banget orang Indonesia yang bikin bisnis di Singapura? Nah, Singapura itu dikenal sebagai salah satu hub bisnis terbesar di Asia. Jadi regulasinya jelas, sistem hukumnya kuat, perbankannya stabil, dan secara global kredibilitasnya itu sangat tinggi. Makanya banyak banget founder Indonesia yang bikin holding company-nya di Singapura. Bahkan startup tech yang reach-nya mau ke global market, mereka juga pastinya akan membuat bisnisnya di Singapura. Yang kalian tahu aja Dyson Hair Dryer juga bikin HQ-nya di Singapura. Dan selain itu, Singapura itu punya sisi branding yang sangat kuat ya untuk secara legalitas mempunyai bisnis di Singapura itu memberikan kredibilitas yang lebih tinggi buat investor. Tapi aku juga mau lurusin, bikin bisnis di Singapura itu bukan kayak jalan pintas langsung sukses. Tapi di Singapura itu justru karena orang itu udah tahu legalitasnya itu jelas di Singapura, jadi banyak banget yang pindah ke Singapura untuk bikin bisnisnya. Untuk aku sendiri, aku tuh bikin bisnis di Singapura karena aku juga chartered accountant di Singapura. Jadi aku juga lebih ngerti pajak-pajak yang di Singapura daripada Indonesia. Jadi aku decided karena aku juga PR di sini, aku bikin bisnis di Singapura. Dan aku juga ngerasa bikin bisnis di Singapura itu bener-bener lebih praktis ya guys. Kayak aku beneran bisa bikin PT perseorangan tanpa perantara hukum, just using my SingPass udah selesai. Jadi emang di Singapura tuh efektif dan efisien. Dan I think this is why most people would also go for Singapore kalau misalnya udah ngomongin soal legalitiesnya ya. Emang very straightforward dan juga nggak banyak ini itunya. Semuanya tuh tertera dengan jelas. Kita move on ke bentuk perusahaan yang harus kalian bikin kalau misalnya kalian mau bikin perusahaan di Singapura. Yang paling common itu namanya private limited company. Sebenarnya banyak yang lain ya, ada partnership gitu dan ada juga yang perseorangan. Kalau di Singapura we call it sole proprietorship. Tapi kenapa aku suggest kita ke private limited? Karena this is the most common. Alasan kenapa ini the most common adalah pertama, perusahaan ini bisa 100% dimiliki oleh orang asing. Dan kedua, pajaknya itu biasa ada insentif yang tidak sama dengan perseorangan atau partnership. Nanti kita akan bahas di akhir video ini ya soal perpajakannya. Terus yang ketiga, tanggung jawab pemilik itu terbatas. Bukannya karena kita mau kayak gimana ya, kita melakukan hal yang curang. Tapi kalau misalnya aset di perusahaan kita ini cuma 100.000, tapi terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di mana ada orang yang mau legal claim ke perusahaan kita ini 120.000, itu kan ada 20.000-nya. Kalau misalnya kita ada private limited company, dia tuh cukup di perusahaan aja, nggak sampai ke individual. Jadi itu cukup jelas ya guys. Kalau misalnya kita mau bikin perusahaan di Singapura, kalau itu adalah private limited, itu cuman sampai batas perusahaannya aja. It's a separate legal entity as compared to yourself gitu as a director. Jadi nggak bakal masuk ke aset pribadi kalian. Jadi ini satu hal yang kenapa orang juga mau pilih ke private limited supaya ini dibilang kalau di Singapura tuh limited liability ya, cuman sampai di batas perusahaannya aja. Dan ini juga lebih profesional di mata klien, di bank, dan juga di mata investor ya guys. Tapi kalau misalnya kalian orang Indonesia, ini adalah 3 hal yang kalian harus perhatikan. Walaupun perusahaan ini bisa 100% dimiliki oleh orang asing, tapi kalian tetap harus ada yang namanya satu direktur lokal di Singapura. Terus yang kedua, kalian harus ada alamat terdaftar. Dan ketiga, kalian harus ada company secretary. Ketiga ini yang paling mahal itu sebenarnya mempunyai direktur lokal. Ini we call it nominee director. Itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 per tahun. Jadi kalian juga harus take note. Selebihnya alamat sama corporate secretary ini lumayan murah lah untuk bikin bisnis di Singapura. Kalau orang asing mau bikin bisnis di Singapura itu harus pakai incorporation agent, nggak bisa kita register sendiri. Kalau aku, karena aku udah PR,
atau Singaporean, mereka bisa bikin perusahaan dengan sendiri, pakai Singpass saja udah cukup. Tapi kalau misalnya orang asing, memang karena diharuskan harus ada nominee director ini, kalian nggak bisa daftar sendiri, harus ada registered agentnya. Kita udah tahu ya kenapa orang bisa pilih Singapura. Kita juga udah tahu bentuk perusahaan apa yang udah bisa kalian buat kalau misalnya di Singapura. Yang ketiga adalah step by step gimana caranya kalau kalian mau daftar. Udah mau ready nih. Oke, aku udah tahu kok Singapura udah bagus. Aku udah tahu kok aku maunya private limited. Jadi gimana nih next stepnya? Next stepnya adalah kalian harus daftar. 4 langkah utama untuk daftar perusahaan di Singapura, dan ini lumayan singkat sih. Prosesnya kayaknya cuma 2-3 minggu udah kelar. Pertama itu ya kalian harus tentuin struktur perusahaannya yang seperti aku bilang tadi. Dan nama usahanya kalian harus cek juga. Biasanya ini $15, bidang usahanya apa, apakah di kayak advertising atau di clothing, itu terserah kalian mau apa. Biasa ada primary sama secondary activity-nya, mau primary-nya apa, bidangnya, secondary-nya apa, terus siapa aja shareholder-nya. Bisa 1, bisa 2 orang, ya terserah. It depends on kalian mau bikin perusahaannya seperti apa. Terus yang kedua, kalian harus daftar perusahaan lewat incorporation agent yang aku bilang ini. Nggak bisa daftar sendiri karena kalian orang asing, kecuali kalian local or PR. Ketiga, kalian buka rekening bank bisnis. Biasanya akan ada proses like know your client, di mana di banknya ini harus tahu particulars kalian, terus company-nya apa, baru mereka bisa bukain bank business bank. Keempat, setelah jalan, kalian harus juga jangan lupa kalau private limited ini compliance requirement-nya lebih banyak. Kalian harus file accounting-nya, pajaknya, dan juga laporan tahunannya itu juga harus ya guys. Jadi kalau misalnya sole proprietor itu very simple, kalau limited liability also very simple. Tapi kalau misalnya udah masuk ke private limited, ini udah harus kasih accountingnya, harus ada pajaknya dan juga laporan tahunan. Nggak perlu ada auditor kecuali kalian udah mau public listed. Tapi ini adalah compliance requirement kalau kalian emang menetapkan mau di private limited. Nah, aku pernah bikin video deadline-nya kapan aja, kesalahannya apa aja. Kalau misalnya kalian emang mau bikin bisnis di Singapura, kalian bisa cek videonya di sini. Dan di sini aku mau share ke kalian yang worth kalian pertimbangkan, registered agent-nya namanya Awesome. Jadi Awesome ini adalah incorporation agent yang bakal bantuin kalian step by step, all virtual, nggak perlu datang ke Singapura, dan ini very seamless. Mulai dari pendaftaran ke perusahaan, corporate secretary, alamatnya, sampai misalnya kalian mau tinggal di Singapura nggak tahu izinnya apa, itu mereka juga bisa ngurus semuanya. Jadi dengan pakai satu agen, kalian nggak perlu cari, oh corporate secretary-nya siapa, nominee director-nya gimana, terus register address-nya apa. Itu semua bisa diurus di incorporation agent-nya ini, dan makanya I think the government of Singapore juga mau make it as seamless as possible untuk kalian bisa bikin bisnis di Singapura, karena agent-agent ini tuh udah banyak banget experience dan mereka tuh udah bisa give you the best rate. Nggak perlu cari sendiri, nggak perlu ribet, bener-bener diurusin semua sampai A to Z. Terus kelebihannya Awesome yang aku suka adalah biasa incorporation agent ini nggak ada aplikasinya sendiri. Jadi kalian misalnya udah ada incorporation agent, mereka udah bantu kalian daftar perusahaannya apa segala, tapi kalian nggak ada mobile app. Jadi semuanya itu terpisah-pisah kayak bank yang lain, terus report tahunannya di tempat yang berbeda. Tapi kalau Awesome kalian bisa ada mobile app-nya. Jadi nggak perlu langsung ke website, juga kalian bisa track lewat HP, pengeluarannya berapa, lewat banknya mutasinya apa, terus deadline-nya apa. Jadi itu bener-bener bikin seamless. Nggak semua incorporation agent itu mempunyai aplikasi sendiri. Biasa mereka tuh pakai website. It is good for you guys yang berada di Indonesia untuk consider Awesome, karena ini bener-bener helpful banget sebagai business owner. Yang aku juga ada pengalaman di mana incorporation agent-nya ini nggak ada aplikasi. Jadi setiap kali aku mau transfer, aku harus lihat ke websitenya dulu, login dulu. Sedangkan yang Awesome ini semuanya bisa lewat aplikasi. Tapi of course, kalian kalau misalnya udah bikin bank sendiri yang nggak integrated di incorporation agentnya, misalnya kalian ke DBS, UOB, OCBC, ya kalian itu bisa melalui aplikasinya mereka. Tapi kalau misalnya mau all in one, itu Awesome bisa. Jadi semuanya bener-bener seamless buat kalian orang asing. Kedepannya kalau misalnya kalian mau bikin bank sendiri kayak DBS, OCBC, UOB, itu juga bisa.
Tapi ya kalau misalnya masih awal-awal belum sempat ke Singapura, jadi kalian bisa pakai incorporation agent ini, business bank account-nya dulu yang ada di mobile app-nya. Baru kalau misalnya kalian udah ada waktu untuk ke Singapura dan bikin bank di DBS, UOB, OCBC-nya itu bisa. Tapi biasanya bank tradisional ini membutuhkan kalian untuk fly to Singapore and you have to do the whole registration here and it takes a while gitu. Sedangkan kalau registered agent seperti ini tuh lumayan instant. I'm so glad that Awesome is willingly to share promo code, referral code for all of you guys yang mau consider untuk bikin bisnis di Singapura. Aku bakal cantumin di deskripsi box below and you guys juga bisa dapat extra discount untuk incorporate your business in Singapore. Nah, sekarang kita bahas soal biaya. Biaya itu something yang benar-benar kalian harus take into consideration ya. Aku dulu pas bikin bisnis di Singapura, aku spend about $800. Terus itu tuh belum termasuk kayak pajak tahunannya apa segala. Tapi karena aku chartered accountant, I'm more likely to do it myself karena aku kan udah ada backgroundnya, aku tahu gimana caranya. Tapi untuk selebihnya kayak corporate secretary, addressnya itu semua aku ya sekitar $800. Breakdownnya di sini aku bakal kasih tahu. Nah, kalau misalnya kalian orang asing yang di Singapura mau bikin bisnis, kalian seperti yang aku bilang harus ada nominee director, which is jumlahnya segini, company secretary, alamat terdaftar, accounting, dan laporan pajak. Seperti yang aku bilang, private limited company ini ada compliance requirement-nya. Jadi banyak orang yang kalau misalnya bisnisnya memang belum there yet, itu ya mereka pasti ke sole proprietorship gitu. Karena ngapain mereka bikin private limited, mereka juga belum ada bisnis di Singapura, di Indo sama sekali, belum ada salesnya, belum terbukti. Kalau cuma main-main aja nggak usah sampai ke private limited. Tapi kalau misalnya kalian udah ke private limited itu udah serius ya guys. Anggapannya itu kayak you're adding fuel to the fire. Jadi you're gonna expand globally di Singapura. Udah tahu di Indonesia works, di Singapura itu juga bakal more or less bakal works juga. Jadi di sini ada accounting dan laporan pajak yang kalian harus comply. Kalau di total ya sekitar $5.000 sampai $6.000 tergantung sama paket layanan yang kalian bakal ambil gitu. Nah, sekarang kita bahas soal sisi pajaknya. Kalau misalnya kalian private limited, itu mereka ada tax incentive for the first 3 years. Jadi namanya startup tax exemption. Aku pernah bahas juga di video ini, kalian bisa check out. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya pajak UMKM ya. Kalau di sini itu namanya startup juga, startup tax exemption. Dan insentif ini sangat bagus ya untuk kayak new startup companies, bener-bener encouraging us to actually grow our business. Dan nggak cuman itu, kalau misalnya kalian ada beli aset di Singapura untuk increase automation atau apa, itu mereka ada capital allowance yang lebih tinggi as compared to others gitu. Jadi untuk pembahasan tax ini sebenarnya banyak banget insentif. Tapi perlu diingat, kalau misalnya kalian bikin bisnis di Singapura, bukan berarti kalian nggak bayar pajak yang di Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya kalian udah ada NPWP. Jadi itu benar-benar something that you have to consider. Dan juga tanya ke relevant tax authorities both in Indo and Singapura. Kalau bisa kalian bahkan meeting berdua, yang di Indo gimana, yang di Singapura gimana, supaya kalian bisa align taxnya tuh gimana. Kalau misalnya emang udah bayar pajak di Indonesia dan juga di Singapura nantinya. Nah, kesalahan yang paling umum kalau kalian bikin bisnis di Singapura tuh banyak banget yang nggak siap sama maintenance per tahunnya dan juga nggak ada aktivitas nyata. Jadi harus ada aktivitas dong, nggak mungkin kalian cuman bikin perusahaan terus udah nggak dibiarin aja cuman for the sake of it, ya mending jangan. Harus ada plan juga untuk di Singapura itu gimana, aktivitasnya bakal apa, revenue-nya dapat dari mana. As a foreigner, kita pasti nggak tahu nominee director itu gimana, makanya kalian harus tahu, and that is why aku list semua responsibilities-nya here. There's also a link down below so you can refer, dan jangan mau ditipu ya guys. Kita benar-benar harus tahu apa tanggung jawab mereka. Kalau misalnya kalian mau bikin bisnis Singapura, coba komen di kolom komentar kalian mau bikin bisnis apa, dan kalau misalnya kalian interested to incorporate your business in Singapore or you're keen to find out more, check the link down below. Awesome is giving 16% off for all their services, and I hope that this video has helped you untuk mengetahui gimana sih cara bikin bisnis di Singapura, and I'll see you on my next video.